Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi pembahasan tentang idgham bi gunnah, dijelaskan bahwa nun sukun apabila bertemu salah satu dari 4 huruf ini, maka nun sukunnya dilebur ke huruf setelahnya, atau nun sukunnya tidak lagi dibaca secara sempurna. Contoh pada potongan ayat ini, nun sukun tidak lagi kita sebutkan secara sempurna. Liman yakhsha. Yang tersisa hanyalah sifat gunnah dari nun sukun. Liman yakhsha. Sehingga kita tidak boleh membaca nun sukun seperti ini. Liman yakhsha. Atau membuang nun sukun sepenuhnya tanpa memberikan sifat gunnah. Contoh, liman yakhsha. Nah, ini juga keliru. Yang benar, liman yakhsha. Kita harus memanjangkan gunnah dengan ukuran kurang lebih 2 ketukan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah nun sukun bertemu ya pada kata ad-dunya. Apakah nun sukun pada kata ad-dunya dilebur ke huruf ya? Ad-dunya. Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Bacaan yang benar, nun sukun pada kata ad-dunya dibaca izhar, dibaca jelas. Ad-dunya, bukan dibaca ad-duya. Lalu, apa ketentuan yang dapat kita bedakan mana nun sukun yang harus dibaca idgham ketika bertemu dengan huruf ya dan mana nun sukun yang harus dibaca izhar ketika bertemu dengan huruf ya? Jadi dalam pembahasan kita ini insya Allah ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa penyebab nun sukun bertemu ya pada kata ad-dunya dibaca izhar atau dibaca jelas? Kemudian yang kedua, pembahasan khusus buat kalian yang hanya mengenal satu jenis izhar saja terkait nun sukun. Dan ternyata izhar terkait dengan nun sukun itu terbagi menjadi 3 jenis izhar. Nah, bagi kalian yang belum mengenal 3 jenis izhar yang akan kita bahas ini, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Insya Allah kita akan menjelaskan secara lengkap disertai dengan contoh-contohnya. Nun sukun dibaca jelas atau dibaca izhar dalam 3 keadaan. Yang pertama disebut dengan izhar halqi, yang kedua disebut dengan izhar mutlak, yang ketiga disebut dengan izhar riwayah. Kita mulai membahas dari jenis izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar halqi adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf yang keluar dari halqi. Halqi itu tenggorokan. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ghain, kha, ain, ha. Kita cukup mengambil 2 huruf sebagai contoh. Pada potongan ayat ini terdapat nun sukun bertemu hamzah. Yang mana nun sukun harus kita baca izhar atau dibaca jelas. Anzir qaumaka. Anzir qaumaka. Kemudian contoh yang kedua, pada potongan ayat ini terdapat nun sukun bertemu ha. Ara'aita alladhi yanha. Nah, inilah jenis izhar yang pertama, yaitu izhar halqi. Kenapa disebut dengan halqi? Halqi itu maknanya adalah tenggorokan. Disebut dengan izhar halqi karena huruf-huruf izhar halqi ini semua hurufnya keluar dari tenggorokan. Kita lanjut kepada izhar yang kedua, yaitu izhar mutlak. Apa itu izhar mutlak? Izhar mutlak adalah ketika nun sukun bertemu dengan huruf waw dan huruf ya. Dengan catatan, nun sukun dan huruf waw atau ya harus dalam satu kata. Karena tidak semua nun sukun yang bertemu dengan huruf waw dan ya dibaca izhar. Bahkan hukum asalnya nun sukun yang bertemu huruf waw atau huruf ya itu dibaca idgham. Jadi kesimpulannya, nun sukun yang bertemu huruf ya atau huruf waw dibaca izhar mutlak apabila terpenuhi syarat yang telah kita sampaikan tadi. Contoh pada kata ad-dunya. Nun sukun dan huruf ya itu dalam satu kata, ad-dunya. Sampai di sini insya Allah sudah jelas ya. Kemudian izhar mutlak di dalam Al-Quran hanya terdapat 4 kata saja. Yang pertama ad-dunya, yang kedua bunyanun, yang ketiga sinwanun, yang terakhir qinwanun.
Contoh kata ad-dunya dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Kita coba baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Kemudian contoh kata bunyanun di dalam surat As-Saff ayat 4. Ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian contoh kata sinwanun di dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Contoh kata qinwanun di dalam surat Al-An'am ayat 99. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Nah, itulah contoh-contoh bacaan izhar mutlak yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjut pada pembahasan izhar yang terakhir, yaitu izhar riwayah. Bacaan izhar riwayah hanya terdapat pada dua tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika kita menyambung huruf muqatta'ah nun dan kata setelahnya wal qalami. Di sini terjadi bacaan izhar. Kemudian yang kedua, ketika kita menyambung ayat pertama berupa huruf muqatta'ah Yasin dengan ayat berikutnya wal Qur'anil Hakim. Di sini juga terjadi bacaan izhar. Kita coba baca. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pada kata nun terdapat nun sukun yang kita baca jelas meskipun bertemu dengan huruf waw pada kata setelahnya, yaitu wal qalami. Kemudian contoh kedua di surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun sukun yang terdapat pada kata sin juga dibaca izhar, dibaca jelas saat bertemu dengan huruf waw setelahnya, wal Qur'anil Hakim. Kenapa dua bacaan ini disebut dengan izhar riwayah? Karena ada beberapa riwayat yang lain yang membaca dua bacaan ini dengan bacaan idgham. Contohnya, nun wal qalami wa ma yasturun. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada riwayat yang membaca seperti itu. Bahkan termasuk riwayat Hafs, namun dari jalur Thayyibatun Nashr, membaca dengan idgham. Oleh karena itu, izhar ini disebut dengan izhar riwayah. Namun di sini ada hal penting yang harus kalian ketahui, bahwa ada sebagian penulis buku-buku tajwid yang menjelaskan bahwasanya dua jenis bacaan ini adalah bacaan izhar mutlak. Namun kebanyakan para ulama menyatakan bahwasanya dua jenis bacaan ini adalah bacaan izhar riwayah. Kenapa? Karena dua bacaan izhar ini tidak secara mutlak dibaca izhar. Namun di sana ada riwayat yang lain yang membacanya dengan bacaan idgham bi gunnah. Ya, itulah pembahasan tentang tiga jenis izhar terkait dengan nun sukun. Sebetulnya di sana terdapat izhar yang lain juga yang sangat sering kita jumpai di dalam Al-Quran, yaitu izhar syafawi. Namun izhar syafawi ini terkait dengan mim sukun, sehingga kita tidak memasukkannya dalam pembahasan kita. Karena izhar syafawi terkait dengan mim sukun. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.